Indonesia adalah negara yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa. Namun, perbedaan juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak disertai sikap saling menghargai. Sebagai generasi muda, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga persatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara dua kelompok massa dari suku Medan, suku Dani, pasca terjadinya perang suku beberapa hari lalu yang mengakibatkan 2 orang tewas serta lainnya luka-luka, bahkan pembakaran sejumlah rumah warga. Nah, menurutku masalah konflik etis di Indonesia ini masih menjadi persoalan dan menjadi masalah karena masih banyak orang-orang itu menilai orang dari sukunya saja. Menurutmu gimana? Aku rasa sekarang jauh lebih baik sih. Semua orang punya hal yang sama. Menurutku sih. Menurutku sudah masih banyak diskriminasi karena perbedaan dari suku itu yang menimbulkan konflik, bahkan mengujar kebencian ataupun hanya menawarnya hanya karena identitas loh. Itu yang buruknya terjadi dari sebuah perbedaannya. Lah, kalau kita terus membahas perbedaan, bukannya justru membuat orang semakin terpecah? Bukan begitu dah. Justru kalau masalah ini terus diabaikan, konflik ini bisa menjadi terus berulang. Makanya kita harus berani mengakui iya, supaya kita bisa mencari solusi yang terbaik, kira-kira begitu. Jadi menurut kau gimana, Bang? Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, pemerintah lah yang punya tanggung jawab besar. Tapi upaya mereka itu udah bisa belum? Itu belum tahu kita kan, kira-kira gimana upaya pemerintah ini untuk memecahkan masalah perbedaan suku itu. Sekarang udah berani bilang iya. Jadi dari cerita yang kita bahas tadi masalah konflik etnis di Indonesia ini, bagaimana lah kira-kira simpulannya kira-kira? Nah, itulah Bang. Sampai sekarang orang tuh masih menilai hanya dari sukunya. Yang Mamang bilang tadi itulah. Oh, oke. Ini toh kami lagi ceritakan masalah konflik etis kan. Jadi aku sama Adam ini sebelumnya berbeda pendapat. Jadi yang kamu dengar gimana lah kalau menurut sudut pandangmu? Ngomong lah, jangan diem ya. Ya. Menurutku sih kalian berdua ada benarnya. Konflik itu memang masih sering terjadi dan bisa terjadi di Indonesia ini. Tapi pemerintah juga berupaya untuk mencegahnya. Kamu bisa bilang begitu? Contohnya apa tuh? Contoh kayak gitu makanya. Ini misalnya, Ya. pemerintah memberikan pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar setiap orang menghargai perbedaan. Dan pemerintah nih juga melakukan penegakan hukum terhadap ada diskriminasi dan ujaran kebencian yang menyebabkan konflik. Dan pemerintah, kalau konflik itu terjadi, pemerintah tidak melakukannya dengan kekerasan untuk menghindari konflik tersebut, tetapi mereka membuat ruang dialog atau mediasi supaya terjadi kerukunan terhadap masyarakat yang terjadi konflik. Dan juga pemerintahan pembangunan dilakukan pemerintah agar untuk memperkecil konflik tersebut. Gitu. Oh. Berarti pemerintah nggak hanya menyelesaikan konflik, tetapi mereka juga berusaha mencegahnya. Betul. Tapi permasalahannya sekarang masyarakatnya belum mau ikut bersatu untuk menyatukan persatuan tersebut. Oh, I know. Oke. Kita itulah dari penjelasanmu tadi sekarang paham bahwa menjaga persatuan ini bukan hanya sekedar tugas pemerintah. Sebagai mahasiswa, kita harus menghargai perbedaan biar kita nggak terpengaruhi
oleh isu yang memecah belah kita. Karena Indonesia tak hanya berdiri oleh satu suku atau didirikan oleh satu suku dan satu budaya. Indonesia berdiri karena semua bersatu dalam keberagaman. Berbeda etnis, Satu tujuan, jaga satu Indonesia.